ujiannya adalah kita nggak punya solusi untuk kasus mental yang agak rumit dan panjang seperti ini gitu. Jadi selain kita belum bisa memberikan solusi, walaupun mungkin tidak bisa besar ya, jadi faktanya memang banyak ya, anak muda yang saat ini mengalami gangguan mental. Ada sedikit kasus ya. Ini datanya ya, ternyata hampir 94,5% menyatakan pernah mengalami kecemasan. Siapa yang pernah cemas di sini? Oh, banyak ya. Takut, was-was, jantungnya berdetaknya cepat, dingin, gigi kuku, ada gigi kuku, enggak ya. Gigi jempol, enggak ya. Cemas, kemana-mana takut, was-was, ya. Kemudian 88% ini mengalami gejala depresi. Tahu depresi apa? Depresi itu dia mengisolasi dirinya, dia ngunci kamarnya, dia nangis di situ, dia peluk bantal tuling, ya, nggak mau mandi, dia nggak mau makan, nangis, ya, gatel-gatel badannya, gitu. Itu ya. Jadi memang cukup tinggi, kecemasannya tinggi, depresinya juga tinggi. Kita lihat, ya. Apa itu mental? Ada yang tahu? Apa itu mental? Apa? Gak usah takut ngomong. Gak ada yang tahu. Yang cowoknya mental, Lid, tahu? Oke, gak apa-apa. Kita lihat ya. Nih, kesehatan mental itu kondisi kesejahteraan emosi. Emosinya tuh gak meledak-ledak, gak sensi, gak sensitif. Lihat saya batal, betul jalan. Itu lagi ya. Dipotong sedikit motornya, kejerno, tendangnya motor itu. Emosionalnya tidak stabil. Kucing nangis, tembaknya. Ya. Ini bukan kucing, wow, fisik ya. Nendang pintu, mecahin gelas, ya. Kebut-kebutan, itu. Emosional tidak stabil. Kemudian psikologisnya tadi sedih, cemas, ya. Kemudian nggak mau sosialisasi, pengennya diem di kamarnya, nggak mau sosialisasi. Pulang sekolah masuk kamar kunci, nanti makan masuk kamar lagi kunci, main gadget. Nah, itu berarti ada masalah dalam sosialisasi. Dan mental yang sehat, dia harusnya sosialisasi. Bukan di Facebook ya, di dunia online, di dunia maya bukan, tapi realita. Ya. Pak, aku banyak kawannya, berapa? 10.000. Aku admin WA, oh bukan itu. Ya. Tapi memang interaksi dengan orang lain. Ya. Nah ini apa sih cakupannya? Kemampuan dalam mengelola stres. Ada yang pernah stres di sini? Kapan ada stres? Nah itu tuh, stres itu dibutuhkan ya. Nah kadang kita kebanyakan nggak tahu stres itu apa, seolah-olah stres itu ada gangguan jiwa yang telanjang di jalanan, stres itu bukan itu psikotik, gangguan jiwa berat. Karena kita butuh stres itu. Semakin banyak stres yang menimpa kita, semakin terampil Anda dalam memecahkan masalah. Contohnya apa? Ketika ujian, oh besok UAS, oh besok UTS, ada 3 pelajaran ujian besok. Stres kan? Tandanya apa Anda stres? Hah? Kepikiran, gak tidur, dikit-dikit ke WC, kencing, belajar lagi, kencing lagi. Ada juga yang gatel-gatel, ada yang banyak makan. Itu respon terhadap stres, ya. Nah ini banyak sekali faktor ya yang menentukan kita itu bisa sehat atau enggak. Yang pertama genetik. Ada yang di sini yang ayah, kakek, buyut, uyang yang mengalami gangguan jiwa, boleh tuh? Ada ya. Nah, Anda punya risiko terpapar untuk mengalami gangguan mental kalau Anda nggak kuat, ya. Jadi genetik itu menentukan. Ya. Tapi kalau Anda stabil nggak apa-apa. Tapi Anda punya peluang lebih tinggi dibanding teman-teman Anda yang ada genetiknya gangguan jiwa.
ya. Jadi faktor genetik juga ada. Kemudian pengalaman traumatis, ada di sini yang mengalami sampai saat ini ketakutan. Pernah dibegal? Pernah dilecehkan? Pernah melecehkan? Oh, ketakutan tuh. Saya suka menangani ya kasus-kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada anak-anak. Ketakutan, nangis, sedih, seolah-olah aku ini udah kotor dan seterusnya gitu ya. Nah itu ada pengalaman traumatis ya. Kemudian tekanan hidup, nak beli makan susah misalkan, nak beli minyak, kendaraan nggak punya duit, kan stres tuh masalah ekonomi. Bisa juga mengganggu gangguan mental. Kemudian isolasi sosial, diisolasi uang muda dikawanin. Jadi kita udah sekawannya sama si Susi itu kan kok aku jijik ini ngomong kawannya kalau lu dia dijauhi dan tidak berkawan sama dia. Hati-hati sih, bullying juga bisa masuk ya. Kemudian sama ekonomi juga ya. Oke, kita akan lihat nih. Nah ini. Nah nih, siapa yang pakai gadget lebih 5 jam satu hari? 1, 2, 3, 4, 5, banyak ya. Apa yang kalian buka pakai gadget? TikTok, apa lagi? Instagram, YouTube, game. Yang cowok buka apa biasanya lebih 5 jam? Apa ML ya? Ada gangguan kejiwaan ya ketika Anda mengalami adiksi gadget. Pernah lihat TikTok syndrome? Dia susah mengendalikan tubuhnya. Jadi dia kalau di jalan kayak gini, dia benar lagi. Itu TikTok syndrome. Dia tidak bisa menghentikan gerakan tubuh otomatis dan dia dirawat di rumah sakit jiwa. Kalau penggunaannya lebih 5 jam, Anda sudah mengalami adiksi. Nanti bisa dicek tuh pihak sekolah. Anak-anak yang adiksi gadget, daya juangnya lemah, belajarnya malas, emosional, melawan. Apalagi kalau HP ini diambil, tahanan dibully, ya. Kemudian nggak mau sosialisasi, mengalami gangguan tangan karena dia yang main cuma jempol aja olahraganya. Yang lain ya, ada gerakan tubuh. Jadi yang masih main gadget lebih 5 jam, tolong dikurangi. Belum nanti ke tubuh Anda, belum nanti ke mata Anda, belum lagi ke otak, betul. Biasanya kalau Anda main gadget sambil ngemil bisa obesitas, gendut badannya. Nah itu ya. Jadi gadget ini juga akan menyebabkan kelemahan dalam mental. Oke, kita lihat yang kedua. Nih. Siapa idolanya nih? Oh, banyak banget idola Lee Min Ho ya. Kenapa ada idola Lee Min Ho? Apa lagi? Bagus, apa lagi? Itu mana yang apa lagi? Tuh, Karisma, apa lagi? Keren ya, apa lagi? Ada tak umum kata-kata ini? Ada. Nah ini ya, Anda boleh idola ya, tapi ingat kita punya idola juga harusnya. Idola itu yang paling baik adalah memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Itu idola. Kalau yang membawa kerusakan jangan. Banyak tuh yang pengen salaman sama Lee Min Ho, peluk-peluk, cium-cium. Dia merelakan dirinya dipeluk sampai dicium sama Lee Min Ho, lagi hubungan. Jangan-jangan ya. Karena belum tentu jadi suami Anda. Kalau suami Anda harus suka banget ya. Saya mau lagi Lee Min Ho. Pestanya sebulan ya. Nah ini, jadi idola itu boleh, tapi pilihlah idola yang bisa memotivasi kita semangat.
jangan yang melemahkan ya. Nah nih, siapa yang suka coba-coba? Yang cowok yang nggak merokok siapa nih? Bohongan. Coba yang tidak merokok siapa? Kok cuma satu, dua merokok ya? Pakai apa tuh? Yang elektrik atau bukan? Pakai ya? Enggak. Biasanya usia segini udah mulai ya. Hati-hati yang coba-coba. Ada penelitian, kalau Anda coba-coba ini pintu masuk Anda menggunakan narkoba. Pertama rokok tuh, lama-lama mati ganja, landingan. Lama-lama pakai ekstasi, sabu, ya, ini dan lain sebagainya. Makanya hati-hati, ini pintu awal. Tadi yang ngomong aku pengen TNI, yang pengen polisi, Anda berhentilah, sayang. Nanti ketika tes fisik Anda gagal. Jadi Anda mengumpulkan cita-cita Anda tuh untuk jadi polisi dan TNI, karena pengaruhnya udah bohong. Ya, gitu ya. Kemudian yang pacaran siapa di sini? Gak ada yang ngaku? Saya doakan putus ya. Wah, ternyata tidak restu ya. Yang mana pacaran lagi ya? Ada apa? Hati-hati yang pacaran. Ingat ya, yang pacaran itu yang diuntungkan siapa? Ini yang diuntungkan nih. Apalagi kalau dia jurusannya ngambilnya IPA. Kenapa IPA? Karena belajar biologi, mengenal anggota tubuh, dipegang-pegang, dicium-cium. Mau? Diajak makan bakso semangko, ada bakso dicium. Hati-hati ya. Yang cowok ya, kamu tuh belum pegawai, duit masih minta, jangan banyak lah ya. Yang cewek kalau cowoknya macam-macam lawan. Biasanya cowok tuh pengen, kalau kau cinta sama aku tunjukkan apa sih buktinya cintanya. Gitu kan modusnya. Biasanya dia apa buktinya? Hah? Apa? Jajan, sudah jajan kawin. Karena otak cowok sama cewek itu beda loh. Cewek itu dia membutuhkan cowok yang melindungi. Itu seneng banget ya. Bisa lagi jalan Anda ya, lewat jalan besar tuh, dipegang tangan Anda jalan, kemudian Anda sama-sama dia menyeberangi jalan. Apa persepsi Anda? Ini tanggung jawab ya. Luar biasa ya perhatiannya. Itu di otak Anda cewek, otak cowok enggak? Alhamdulillah tangan datang. Udah tak lagi katanya. Mulai kan gayanya ngantuk gitu. Makanya mau gerak tuh. Jangan jadi pelaku ya, awas ya kamu ya. Terutama ada momen-momen yang spesial. Valentine Day, Valentine dan Valentine. Cowok modal coklat. Aku poki-poki pun dapat. Oh ya. Kok tahu ya? Nah, kemudian ketemuan ya, janjian di mana ketemunya? Dimulai panggilan ayah ibu. Kakak adik, mama papa. Biasanya di awalnya cipika-cipiki dulu. Sudah cipika-cipiki apa lagi? Hah? Apa sudah cipika-cipiki? Biasanya cibir.
ciuman bibir. Sudah cibir apa lagi biasanya? Necking loh, merah semua. Masuk angin ya. Sudah necking? Sudah selesai. Ada misal seumur hidup. Makanya masa muda itu pendek 2-3 tahun, tapi kalau Anda salah langkah masa mudanya, maka Anda menghadapi masa depan yang kurang. Saya suka ya membuat rekomendasi nikah di usia muda. Banyak juga anak muda usia 14 tahun mau nikah. Kenapa mau nikah deh? Jodoh pak nih, jodoh. Iya, sudah hamil, Masya Allah, berapa bulan? 3 bulan. Kenapa melakukannya? Gak tahu pak, main-main, dulu main-main. Coba-coba. Dan uniknya, ada yang melakukannya di sekolah, di WC sekolah. Itu kawan-kawan. Makanya hati-hati. Jadi seks bebas itu dimulai pintunya dari pacaran. Saya minta yang pacaran hari ini putuslah. Amin ya. Amin. Oke ya. Oke next. Nah, ikut-ikut tradisi. Tadi ya paling penting kasih sayang lah temanya gitu ya. Padahal kita sebagai muslim nggak ada yang kayak gitu. Kasih sayang itu sepanjang hidup ya. Bukan ada momen satu tertentu aja, 15.000 saya enggak. Sepanjang hidup. Gak usah ikut-ikut ya. Gak usah juga ikut-ikut tren. Ada geng-geng. Di Liga tuh ada namanya geng Bambi. Iya. Ini geng yang anggotanya nggak boleh ada yang cincin, nggak boleh anggotanya ada yang perawan. Ini kalau masih perawan itu nggak dianggap anggota geng dia. Hati-hati yang itu jadi ini ya. Nggak usah lah ikut tren ngapain. Yang cowok-cowok nggak usah lah ikut begal-begal geng-geng motor yang nggak usah. So hebat kebut-kebutan celaka ada cacat sebenarnya, nggak usah. Sayang profesi Anda ya. Oke, next. Sosial media. Ini Anda udah kenal semua nih. Ini apa nih? Tepuk tangan semuanya. Boleh. Ingat, banyak kejahatan yang terjadi via ini ya. Ada kenalan di Facebook, ketemuan, janjian, ternyata beda muka dengan foto aslinya. Dia pakai filter, ya pakai Instagram, dia janjian ketemuan, diajak jalan-jalan, dibeliin baju, kemudian diajak ke hotel. Hati-hati. Sosmed itu yang sehat. Kalau udah macam-macam, jangan mau. Ada juga lagi tren saat ini video call dengan bugil live. Jadi dia bugil, dia joget-joget, dia live, kemudian dia dapat duit dari situ. Kemudian diancam, kalau nggak mau disebarkan videonya, maka minta duit. Ini modus, ya. Jadi anak-anakku sekalian, silakan Anda bersosmed tapi yang sehat, ya. Jangan yang asal-asalan. Nah ini penggaulan. Setelah kelas 3 SMA nggak usah lah kayak gini ya, ngecek baju ngapain. Mending Anda simpen baik-baik buat adiknya ya. Nggak usah nyoba-nyoba minum-minum, nggak usah yang cewek merokok dan seterusnya, nggak usah. Pergaulan, cari kawan yang mengajak kebaikan, ngapain ya. Kawan-kawan yang happy-happy, kasihan ayah ibu Anda yang udah mengalahkan Anda dengan biaya yang banyak ya. Nah ini nih pacaran nih ya, saya ingatkan sekali lagi yang pacaran apa ini? Oke, hubungan tanpa status ya. Biasanya kalau di sini di mana tempat mangkal pacaran? Di mana? Di mana? Di Batam ya.
Di belakang, di danau tidak ya danau ya? Oh kejauhan ya. Nah ini ya, sekali lagi saya minta Fatihah putuslah hari ini. Amin ya. Oke. Nah, kenapa kemudian kita butuh kesehatan mental? Ya, supaya apa? Kita sejahtera emosi kita, psikologi kita, individu kita, sehingga kita lebih nyaman hidup ini. Nggak ada yang aneh-aneh. Makanya ada beberapa tips supaya Anda bisa sehat mental. Ya. Nah, di sini ada 3 tipe kepribadian. Ada tipe yang mana? Anda silakan evaluasi. Ada yang pertama tipe yang campers. Campers ini tipe yang sudahlah, aku cek ini bela, aku tidak punya kemampuan, dari punya potensi, aku juga udah cantik, hitam legem, negatif tentang dirinya, konsep dirinya jelek, aku udah peduli, bapak aku nako, itu tipe-tipe campers yang betul insecure, nggak nyaman dengan dirinya. Kalau dia nanjak bukit, aku cukup dikasih bukit bela ya, jadilah aku duduk di sini bela. Dan mau capek. Ada yang di sini jumlahnya banyak, 30% yang masih tipenya remaja. Nah tipe yang kedua, white itu tipe yang dia sudah nanjak tuh sedikit, oh dia semangat tuh naik, pas di tengah gunung atau bukit stop, jadilah. Yang penting aku sudah mantap, yang penting aku sudah sampai di sini, pemandangan juga kelihatan di sini. Ngapain sih jauh-jauh capek-capek? Ada yang di sini kayak gitu? 60% jumlahnya. Berarti 90%. Ada tipe yang the best, climbers, pendaki. Dia punya motivasi yang kuat, dia punya semangat yang kuat. Dia belum puas kalau belum sampai ke puncaknya. Ini buat adik-adik tadi yang pengen jadi polisi, dimaksimalkan dulu tipe climbers itu. Usaha dulu, fisiknya dilatih mulai saat ini. Push up, set up, ya, dilatih terus. Kemudian running, keliling gitu. Sehingga fisik Anda meyakinkan untuk menjadi anggota kepolisian. Kalau Anda pengen jadi polisi, tapi rokok, begadang, main game, itu jauh dari kebudayaannya, ya. Jadi siapa yang mau jadi climbers? Angkat tangan. Climbers itu yang pendaki hebat. Yang lainnya nggak mau. Gini ya. Yang kueter yang tengah-tengah tadi. Siko, 2, 3. Yang campers. Yang ini sudah lain. Udah campers ya. Campers. Ya. Oke. Nah kita nonton ya, kenapa singa itu dijuluki raja hutan? Ternyata ini penyebabnya.
Ketika dirimu menjalani hidup dengan mentalitas sebagai manusia, menjadi seseorang yang tidak mempunyai dorongan hidup, tak mempunyai desakan, tak ada orang yang menyemangatimu, dan tak ada pengalaman yang mengajarimu, maka hidupmu akan penuh dengan kecemasan, ketakutan, was-was dan lemah. Karena kamu telah dibunuh oleh keadaan dan sibuk memaksa dirimu. Namun jika mentalitas yang ada di dalam dirimu, maka kamu akan terus berburu, karena kamu akan sadar dirimu dan anggota keluargamu harus makan. Kamu akan sadar dan siap lelah dan terluka untuk dapat bertahan hidup. Mentalitas Sika adalah simbol seorang pembunuh sejati, seorang yang sejati dan penuh dengan semangat membara, bukan hanya menyukai rasa buahnya, tapi juga sangat menikmati pahit berinya sebuah proses berbuah. Ketika dirimu adalah pembunuh sejati, maka dirimu tidak akan melakukan sesuatu dengan waktu, tetapi kamu akan melakukannya dengan ukuran target. Kamu akan terus berburu target sampai berhasil tanpa menolak, tanpa kasihan dan marah. Apapun target yang akan kamu raih, tanamkan mental Sika untuk meraihnya. Tak peduli seberapa besar targetmu, meraihlah seperti Sika. Ini luar biasa. Menjadi pelajaran buat kita. Kita perlu punya mental singa, mental yang kuat, mental yang bisa menghadapi ujian dan tantangan. Nah, bagaimana supaya kita membentuk mental yang kuat itu? Itu bisa dibentuk dengan pola pikir kita. Pertama apa caranya? Kalau sebelumnya kita ini dulu ya. Anda kalau mau dipilih mau jadi mana nih? Mutiara atau Tarus? Kenapa pengen mutiara? Mahal. Apalagi? Ini ada ceritanya. Mau tahu nggak? Jadi zaman dahulu kala, dulu ada terang ya. Jalan sama ibunya di tepi pantai. Kemudian ada ombak. Dia membuka cangkangnya, ada ombak. Ombak kan? Ombak ceritanya. Nah, ombak. Nah, kemudian pas ombak itu datang, ada 3 butir pasir masuk di tubuh anak tadi, anak terang tadi. Dan dia terus sama ibunya, ibu sakit sekali, saya nggak kuat ibu, gesekan pasir itu menyebab tubuhnya luka. Dan anak itu menangis, nggak kuat, aku mau mati aja, ambil bayi baru, nggak bisa. Ya. Dan dia terus menangis seminggu, sebulan, lama-lama dia beradaptasi dengan sakit itu. Tahu efeknya? Tangisan anak itu tadi menjadi mutiara ini. Coba bayangkan kalau dia nggak kuat, udah dia akan dijual dengan harga yang sangat murah, makannya pun di pinggir jalan. Tapi ketika dia jadi mutiara, di mana posisinya? Antingan, cincin, gelang, kalung, mewah gitu ya, dibanding harga murah. Harganya bisa ratusan kali lipat. Dan ini pilihan. Silakan Anda mau memilih atau enggak. Mau jadi mutiara atau menjadi kangaroo. Oke, buktikan kalau Anda jadi mutiara. Sekolah yang baik, buat bangga ayah ibu Anda sekolah di sini. Ya. Apa tips yang pertama ya supaya kita punya mental yang baja, pede. Kenapa kita nggak pede? Jangan ya. Saya ambil cuma 1 kali. Jangan nggak pede. Pak, aku nggak pede, kenapa badan aku pede nian ya? Anda nggak pede, badan pede karena Anda bergaul dengan orang yang jauh lebih tinggi dibanding Anda. Coba kawan Anda, anak-anak PAUD, anak-anak tingkah. Ini si bawa muncul rasa pede Anda.
Anda nggak pede kulitnya hitam, jangan salah. Sekarang orientasi kecantikan itu bukan kulit yang putih, tapi kulit yang kecoklat-coklatannya terbakar oleh matahari. Silakan berjemur. Kulit-kulit bodi langsat yang bagus gitu ya. Maka pedelah. Saya ada pasien, Pak, saya nggak pede, gigi saya kok tengge ya, beribad-ibad. Nggak usah, nggak pede. Justru itulah khas Anda. Mana Dewi tengge? Saya. Oh, nggak pede kan? Orang lebih gampang mengenal Anda dengan kekurangan Anda. Jangan malu. Mulai hari ini pedelah. Jangan nggak pede. Itu yang pertama. Yang kedua, tangguh. Jangan 4L tadi. Letih, lemah, lesu, lunglai, tidak ada tenaga letoy. Gak usah tangguh menghadapi apapun kita lewati. Badai pasti berlalu ya. Ujian itu kita perlukan untuk meningkatkan level kita. Jadi Allah menguji kita itu supaya apa? Kita lebih baik levelnya. Yang kedua, tangguh. Yang ketiga, tekun. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini bisa kita lakukan. Semakin Anda suka melakukan itu, Anda semakin terampil, Anda semakin tekun. Gak ada yang gak bisa. Pak, saya gak bisa, coba. Jadi bangunan itu bisa menjadi bangunan yang kokoh ketika dimulai oleh tumpukan-tumpukan batu bata yang di awalnya. Oleh sebab itu, tekunlah, rebut cita-cita Anda. Ya. Apapun keinginan Anda, mumpung masih muda, jangan sia-siakan waktu Anda. Ya. Saya tunggu ya bintang-bintang dari SMA 1 Tarundapo ini. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saya nggak tahu. Kemungkinan posternya wajah-wajah Anda calon bupati nanti. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Kita hari tadi telah kita menyaksikan ya video tentang singa ya. Sudah bisa diambil kesimpulan tadi bahwasanya mental itu harus kita kuat ya untuk menjadi apa yang kita inginkan. Misal kita ingin menjadi ibaratnya polisi, artinya mental kita harus dikuatkan ya. Jangan asa-asa dihukum dikit lesu dah. Seperti kami dulu dek di SMA sini juga kakak dulu dah. Kalau kamu idolanya Lee Min Ho, kalau kami di sekolah dulu idolanya ada Ibu Kamil, ada Bu Vera dan salah satunya Pak Yopan. Mereka bertiga ini salah satu idola kami. Ada Nurul Latifah, almarhum Yuliza Rizky, Tri Kartika Putri. Kami itu mengidolakan guru tiga ini di SMA. Kenapa? Kalau mereka ngajar tuh di luar kepala, tanpa buku. Datang, masuk, langsung ngajar di luar LKS. Kalau kami itu LKS ya man. Jadi wah lengkap cak mana mereka di teknik mereka ngajar sampai di luar LKS mereka ngajar. Artinya apa? Jangan mengidolakan ibaratnya cuma sekedar idola-idola seperti saja ya. Tapi guru itu juga jadi motivasi ke depannya. Misalkan kakak di sini ya bisa menjadi MC dulu, belajar bagaimana ya cara ibaratnya Bu Vera mengajar ini yang Bu Kamil, Pak Yopan bisa berbicara bagus seperti itu. Artinya kami gali informasi dari mereka. Pak tolong ajar ke kami cak mana cak itu. Ya, kalau kamu tuh mungkin tidak ya masa bodoh, pokoknya kami sekolah cak itu kan. Nah kalau kami dulu tidak deh, kami ditugain, diajarkan ya. Kalau kami tidak tahu kami datang ke ruang guru, Pak cak mana cara jalan untuk mengisi soal ini, ya. Jadi kamu aktif-aktif di sekolah biar kedepannya alumni SMA Tarundapo ini menjadi orang-orang yang ibaratnya diperhitungkan, ya. Setuju? Oke. Baiklah selanjutnya mungkin kakak beri kesempatan untuk adik-adik bertanya ya. Kami persilakan. Siapa yang ingin bertanya? Boleh silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Senta Yani, izin bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental
selama masa perbankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Selanjutnya, silakan. Kelasnya disebut ya. Kelasnya boleh disebutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahwa. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3. Baik Kak, izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita agar kita bisa melawan yang namanya bullying di sekolah? Ya, terima kasih. Terima kasih Nabila. Boleh satu lagi? Boleh silakan. Satu lagi teman-teman semua. Ayo jangan takut. Silakan tampil. Ini momen kalian untuk tampil ya. Silakan. Perkenalkan, saya Zakia Duyandini dari kelas 10-5. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi masalah susah bersosialisasi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin kami beri kesempatan kepada narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan serta terlebih dahulu apa saja yang diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Serta. Jadi kesehatan mental itu sama kayak fisik ya. Kalau fisik kita luar biasa, kita jaga betul makanan kita, pola hidupnya dan sebagainya. Mental juga demikian. Mental adalah kebutuhan yang paling penting yang harus kita jaga. Gimana caranya? Yang paling efektif adalah positive thinking. Berpikiran positif. Setiap kejadian-kejadian yang menimpa kita pasti ada hikmah di balik itu. Kenapa ya kita dikasih kayak gini, temannya kok jahat semua ke kita misalkan? Udah positif aja. Siapa tahu memang kita yang salah. Siapa tahu kita melakukan tindakan-tindakan yang pernah menyakiti hatinya yang kita sadari. Kalau Anda sudah berpikir positif, ketika melewati ya kehidupan Anda itu akan jauh lebih nyaman. Semua dinilai dengan lebih berpikir positif. Yang kedua, yang bisa Anda lakukan adalah memanajemen stres atau kelelahan fisik mental Anda. Caranya apa? Bisa dengan ambil nafas. Ambil nafas panjang, 1, 2, 3, 4, 5, tahan, 5, 6, 7, kemudian lepaskan pelan-pelan. Itu akan nyaman. Lakukan berulang-ulang sampai 3-5 kali. Begitupun kalau Anda cemas, presentasi misalkan, ujian ke depan, Anda ambil nafas saja panjang 1-2 kali. Tapi jangan berhadapan ya, awen aja. Nah, itu lebih tenang, lebih nyaman. Kemudian yang ketiga adalah lakukan spiritual, sholatnya, ibadahnya kalau dia muslim, yang Kristen mungkin gerejanya dan seterusnya. Itu bisa menguatkan mental kita. Itu ya. Oke. Yang kedua, Nabila. Iya, Nabila. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri agar tidak dibully? Nah, perlu diperhatikan ya, bully itu ada khas. Dikatakan dibully ketika yang pertama dia targetnya cuma satu, yang kedua tujuannya menyakiti. Kalau itu yang terjadi itu memang bully. Karena ada anak-anak yang main-main kemudian dia terpukul, dia ngadu langsung dibully, itu bukan bully, itu main-main. Tapi kalau fokusnya satu orang, tujuannya menyakiti, itu bully. Ya. Maka yang harus dilakukan adalah Anda harus berani untuk bersikap. Pembuli itu takut sebenarnya. Jadi pembuli itu takut kalau musuhnya itu melawan. Tidak semuanya itu bisa dibully sama dia. Jadi pembuli itu melakukan asesmen dulu. Siapa yang bisa jadi korban untuk dibully? Makanya Anda punya kepribadian, jangan kepribadian menjadi korban. Biasanya yang jadi korban itu tandanya apa?
pendiam, minderan, ada cacat di tubuhnya, atau dia paling cantik di kelas itu, ya. Kemudian yang biasa dibully ya, dia cerdas sendiri misalkan. Nah, kelebihan ini kadang membuat orang sirik, maka jadi bully. Dan Anda berani ngomong, harus speak up. Tapi kalau Anda diem aja, Anda semakin nyaman untuk jadi korban. Anda ngomong sama guru BK, Anda ngomong sama wali kelas, supaya bersikap. Nah, kalau Anda berani ngomong, dia takut membuli Anda. Ya. Di mana biasa terjadinya bully? Di sekolah di mana? Dalam kelas, di kantin, di musola, di WC. Itu tempat-tempat yang nyaman untuk melakukan pembulian. Atau ketika Anda pulang dari sekolah. Jadi tipsnya adalah melawan. Anda bangun komunikasi. Kalau bisa, sekolah ini sudah punya sekolah anti bullying, ada satgasnya. Coba dicek di titik-titik itu yang tempat jadi pembulian. Anda laporkan kepada kepala sekolah, kepada wakil gitu ya, bahwa telah terjadi pembulian. Kalau Anda kompak tuh, takut pembuli itu. Dan hati-hati juga dengan stand beggar ya, yang melihat. Biasanya pembuli itu banyak tuh sekelnya ya. Dan yang melihat itu bisa jadi menjadi pembuli kalau tidak ada treatment. Jadi caranya adalah Anda berani speak up. Lama-lama dia takut untuk membuli Anda. Oh, dan disuruh budaya ini ternyata melawan budaya ini walaupun dia kecil. Itu ya. Jadi itu bisa dilakukan untuk kasus pembulian. Next, yang ketiga. Bagaimana cara mengatasi sisa sosialisasi? Nah, ada penyebab perlu dianalisa. Zaki ada ya. Kenapa dia susah sekali untuk sosialisasi? Yang pertama bisa jadi pola asuh. Gimana ayah ibunya? Apakah memang ayah ibunya yang strength gitu ya, yang segala sesuatunya masih tertata, yang segala sesuatunya masih diatur, yang pendekatannya lebih kepada hukuman, awas, jangan, dan seterusnya. Lama-lama dia mempersepsi lingkungan itu mengancam buat dia. Sehingga wajar bahwa dia mengatakan, mending aku nunggu aja dulu dan aku berani ngomong. Apakah pola asuh penyebabnya? Atau yang kedua, ketika dia masuk ke lingkungan, dia mengalami dari pembulian, dia mengalami traumatik, dia dipukul, dia dibully ramai-ramai. Kemudian ketika dia maju di kelas, ada kejadian yang menyebabkan dia malu, diketawain. Inilah penyebab orang yang menjadi takut untuk sosialisasi. Caranya gimana untuk Anda move on dari situ? Latihan. Mulai ngomong depan cermin, ya. Mulai cari kawan-kawan yang satu atau dua orang. Mulai Anda latihan menulis panjang misalkan ya. Anda refleksi diri sambil lihat cermin, seolah-olah dia teman kita. Lama-lama ada realita. 1, 2, 3 sahabat. Sahabat itu yang lebih dekat dibanding teman. Kemudian cari teman. Yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah aktif di eskul. Itu satu metode yang paling efektif untuk Anda berlepas dari kemampuan sosialisasi yang baik. Anda di OSIS, Anda di ROHIS, Anda di Paskib, Anda di Pramuka. Itu melatih Anda ngomong. Dan kalau bisa ketika kelas 11 Anda menjadi pengurus. Itu efektif lagi. Ketua OSIS ada dipaksa untuk bisa ngomong nanti ketika jadi ketua OSIS. Nah, ini bisa dilakukan ya, Zaki ya. Masih kelas 10 kan? Gabunglah dengan eskul di SMA 1 Kanda Poin. Ini melatih Anda untuk public speaking. Atau latih dengan kakak kita ini yang biasa MC. Nanti Anda tampil ngomongnya, ya. Oke, baik. Iya. Baiklah, gimana? Septa, Nabila, dan Andini, masih ada yang boleh tambahkan? Oke. Baiklah, itulah tadi ya jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita. Semoga apa yang adik-adik tanyakan membantu ya, dapat menjawab keluh kesah adik-adik selama ini, dan juga materi yang disampaikan tadi semoga menambah wawasan teman-teman semua ya. Oke, bisa diimplikasikan di kehidupan sehari-hari untuk jangan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, berarti jangan melakukan seks bebas ya, stop pacaran tadi ya kan. Teman-teman sudah berada di generasi apa sekarang? Gen Z ya.
sama berarti. Artinya kita itu sama ya teman-teman ya. Artinya kita menolak untuk tidak menikah usia muda gitu ya, tidak menikah dini, menolak seks bebas. Itu artinya kita sudah membanggakan kedua orang tua kita. Baiklah teman-teman, itu saja mungkin materi tips dan trik menjadi remaja dan mental yang kuat ya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Irwan Tony, Magister Psikologi. Boleh tepuk tangan saya lagi untuk hari ini. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, hati-hati di jalan, pulangnya Bapak semoga selamat sampai tujuan. Adik-adik tetap di sini ya, masih ada satu materi lagi ya. Oke, terima kasih ya. Oke, enjoy dulu ya. Nah, gini ya. Setang turun di 10 kakak, ya. Ada 2 kakak ya. Nah, keluar dulu kakak. Nah, coba yang ada dalam tas, ambil dalam tas.